Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Rizdayanti dari kelompok 5 kelas Kimia Bahan Alam. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan klasifikasi steroid. Yang pertama yaitu fungsi steroid. Salah satu fungsi steroid adalah menghambat penuaan daun sehingga daun tersebut tidak cepat tua dan gugur gitu pada tumbuhan. Kemudian berpengaruh dalam perkembangbiakan, karena steroid ini kebanyakan dalam bentuk hormon, jadi dia itu berpengaruh terhadap perkembangbiakan dan pertumbuhan pada hewan. Kemudian juga digunakan sebagai pematang paru pada janin, yaitu pada janin yang prematur, untuk membantu dia dalam bernafas dan fungsi paru-paru lainnya maksudnya. Kemudian sebagai agen profilaksis, jadi ketika transplantasi organ itu bisa saja organ tersebut terkontaminasi atau bagaimana atau lainnya, sehingga ada probabilitas untuk adanya penyakit atau virus-virus bakteri yang masuk. Jadi diberikanlah steroid ini untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit pada saat transplantasi organ tersebut. Kemudian imunosupresan, jadi dia itu sebagai penekan sistem imun tubuh. Kenapa? Jadi steroid ini itu dapat mengurangi aktivitas sistem kekebalan yang merupakan pertahanan alami tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi. Jadi ketika seseorang itu memakai atau mengonsumsi steroid ini dengan tidak dari indikasi dokter, maka imun tubuhnya itu sulit untuk bertahan, maksudnya rentan terhadap virus, terhadap bakteri atau penyakit lainnya gitu. Kemudian membentuk otot dan mempercepat penyembuhan luka. Biasanya atlet-atlet atau olahragawan atau orang-orang yang penggemar fitness itu mereka ingin membentuk tubuh yang ideal atau tubuh yang berotot, mereka mengonsumsi steroid, dan ini sangat bahaya jika digunakan dalam jangka panjang atau tidak dalam pengawasan dokter, sehingga banyaknya efek-efek samping yang akan disebabkan oleh steroid ini. Inilah salah satu dari mudarat. Ada mudarat dan ada manfaat dalam pada steroid ini. Mari kita lihat, bahkan steroid ini juga digunakan racun oleh orang dahulu. Mari kita lihat. Dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi ada dalam pengawasan dokter atau tenaga medis itu bisa menggunakan steroid dalam pelaksanaan penyembuhannya gitu. Kemudian klasifikasi steroid. Jadi saya mendapatkan ada 6 klasifikasi steroid, yaitu ada sterol, asam empedu, hormon kelamin, hormon adrenokortikoid, aglikon kardiak, dan sapogenin. Mari kita lihat satu persatu. Sterol. Jadi lemak sterol adalah steroid tak jenuh dengan kerangka kolestana yang mengandung gugus hidroksil 3-BA. Ini adalah kolestana yang mengandung gugus hidroksil 3B dan rantai sisi alifatik dengan minimal 8 atom karbon yang terikat. Banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungi. Jadi sterol ini ada terbagi menjadi 2, yaitu ada kalau lemak sterol nabati, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, itu dinamakan dengan fitosterol, dan kalau dari hewani itu dinamakan dengan zoosterol. Baik, kita lihat contoh dari sterol ini. Katanya ada memiliki 8 atom karbon yang terikat dan rantai sisi alifatik dengan 8 atom karbon yang terikat. Ini ada contoh dari
sterol, yaitu ada pertama kolesterol. Kolesterol ini merupakan termasuk dari jenis zoosterol. Kenapa dinamakan sterol? Karena nama sterol ini dipakai khusus untuk steroid yang memiliki gugus hidroksi. Mari kita lihat di sini. Ada OH. Mari kita lihat ada hidroksi di sini dan semuanya memiliki hidroksi, maka dia disebut dengan sterol. Selain itu, dalam bentuk bebasnya, sterol juga sering dijumpai sebagai glikosida atau sebagian ester dengan asam lemak. Ini adalah kolesterol. Ergosterol ini yaitu lemak sterol yang ditemukan pada membran sel fungi. Jadi di fungi ini. Kalau sitosterol, kampesterol, dan stigmasterol ini adalah jenis sterol yang berasal dari nabati, yaitu atau nama lain nabati yaitu fitosterol. Nah, ini termasuk fitosterol. Oke, lanjut. Nah, kemudian asam empedu. Asam empedu ini adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Nah, jadi asam empedu utama yang terbentuk di hati tersebut adalah si asam kolat dan asam kenodeoksikolat. Di kolon, bakteri mengubah asam kolat menjadi asam deoksikolat dan asam kenodeoksikolat menjadi asam litokolat. Karena terbentuk akibat kerja bakteri, asam deoksikolat dan asam litokolat disebut sebagai asam empedu sekunder. Jadi asam empedu utama dia kan adalah asam kolat dan karena asam empedu sekunder atau sekunder pendukung itu asam deoksikolat dan asam litokolat. Bisa dilihat strukturnya di sini. Kemudian hormon kelamin. Di kelamin itu banyak, maksud saya ada beberapa hormon, yaitu hormon kelamin ini kan dihasilkan oleh gonad atau adrenal yang diperlukan untuk konsepsi, maturasi embrionik, dan perkembangan ciri-ciri khas seks primer dan sekunder pada pubertas, ya kan. Dihasilkan oleh kelamin gitu. Biasanya molekulnya itu planar dan tidak lentur. Hormon kelamin dibagi menjadi androgen, estrogen, progestin, dan obat kontrasepsi. Androgen ini adalah testosteron dan dihidros testosteron. Kalau estrogen, estradiol, estron, dan estriol. Kalau progesterin itu contohnya adalah progesteron. Jadi bisa ada bisa dilihat di sini ada struktur dari masing-masing contoh senyawa pada hormon kelamin. Maksud saya steroidnya, yaitu inilah struktur dari hormon-hormon tersebut, yaitu ada testosteron, progesteron, estriol, estradiol, dan estron. Selanjutnya ada hormon adrenokortikoid, yaitu hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Jadi, pengeluaran hormon dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau ACTH yang berasal dari kelenjar pituitari anterior. Hormon
Glukokortikoid ini dibagi menjadi dua, yaitu mineralokortikoid. Mineralokortikoid ini dari namanya saja kita sudah tahu bahwa dia itu mempengaruhi elektrolit atau mineral atau cairan ekstrasel seperti natrium dan kalium. Nah, pada manusia contoh dari asteroid ini adalah aldosteron. Kemudian glukokortikoid. Dari namanya gluko, kita tahu bahwa itu dapat meningkatkan glukosa darah serta efek tambahan pada metabolisme protein dan lemak. Contohnya yaitu kortisol atau hidrokortisol. Strukturnya di sini ini kortisol yaitu yang termasuk tadi glukokortikoid dan aldosteron yang termasuk pada mineralokortikoid. Selanjutnya aglikon kardiak. Kardiak itu apa? Kardiak itu adalah jantung ya kan. Jadi aglikon kardiak itu dalam bentuk glikosidanya bisa kita kenal dengan glikosida jantung dan kardenolida. Nah, tumbuhan yang dipakai sudah lumayan maju orang zaman dulu, yaitu mereka tahu bahwa tumbuhan yang mengandung senyawa ini digunakan sebagai racun. Itu mudarat, maksudnya itulah bisa jadi ini adalah sumber untuk racun-racun kriminal. Keberadaan senyawa tumbuhan ini mungkin karena dia itu beracun, maka bagi tumbuhan tersebut dia sebagai protection dong bagi dia, karena dia memiliki senjata racun kepada musuh atau kepada yang memetiknya. Jadi sebagai perlindungan untuk tumbuhan tersebut karena dia memiliki racun. Dari orang yang memetik atau pengolahannya atau dari serangga yang mau memakannya gitu. Jadi racun. Kemudian ada sapogenin. Jadi dalam bentuk glikosidanya dia dikenal sebagai saponin. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok di dalam air. Karena dia ini kayak sabun kan, sabun dia itu memiliki busa jika dikocok gitu. Makanya dia seperti kita saponifikasi pembuatan sabun. Itu namanya karena itulah dinamakan dengan saponin gitu. Saponin ini bersifat amfifilik karena sapogenin bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik. Saponin ini dapat membentuk busa dan merusak membran sel karena bisa membentuk ikatan dengan lipida dari membran sel. Jadi pada konsentrasi rendah, jika saponin ini ada, dia dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah. Apa itu hemolisis? Dari katanya saja aku sudah tahu bahwa lisis itu pemecahan sehingga membran sel darah merah itu rusak yang menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Dan yang bahayanya adalah jika dalam bentuk larutan yang encer, saponin ini sangat beracun untuk ikan. Apalagi dia larutannya pekat. Mungkin akan berbahaya bagi manusia juga. Berdasarkan sifat kimianya, saponin dibagi menjadi dua, yaitu saponin steroid dan triterpenoid. Kalau yang steroid, dia itu memiliki efek anti jamur. Jadi anti jamur yang steroid ini seperti asparagosida. Dan saponin triterpenoid ini tersusun atas inti terpenoid dengan karbohidrat. Contohnya adalah asiakosida. Strukturnya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang benar, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.